kita masuk materi yang sekarang yaitu memulai usaha. Tapi sebelum masuk materi ini kayaknya agak-agak lemes ini, perlu yel-yel, ya. Biar lebih semangat. Nanti kalau saya bilang, Abang jago. kalau saya bilang uang tidak cukup, ini kan kemarin sudah menabung ya. Uang tidak cukup, panjenengan semua nimpali. Buka usaha yuk. Tapi pakai gaya yang kekinian, ya. Iya, Pak. Gaya yang kekinian. Sing cah mem-mem sakniki kita. Ayo. Report. Gini. Iya. Oh ya, siap, Pak. Berarti kalau saya bilang uang tidak cukup, jenengan jawab Memulai usaha yuk. Ayo kita yel-yel biar lebih semangat. Ya. Uang tidak cukup. Buka usaha yuk. Uang tidak cukup. Buka usaha yuk. Di Mantap. balik ada bijinya. Boten. Buka usaha berarti kita harus sekarang memulai usaha. Makanya masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, ini langkah pertama yang perlu kita sampaikan adalah mengidentifikasi potensi. Jadi potensi yang ada di lingkungan jenengan. Nah, ini kan dari daerah yang berbeda-beda loh ini. Dari RW 1, dari RW 2, dari Gemenggeng ya. Jadi potensinya beda-beda juga. Maka bukan tidak mungkin nanti pikirannya juga beda-beda usaha yang akan dimulai. Nah, saya ambil contoh sekarang Ibu Mia di daerah jenengan itu potensi atau lingkungan yang mendukung kira-kira jenengan buka usaha. Monggo. Lingkungan, Pak. Oke, di lingkungan Kalau jenengan. lingkungan di daerah saya ya itu Pak di pasar. Pasar, oh berarti dekat pasar. Iya, dekat pasar. Nah, ini satu potensi. Bapak Rizal di lingkungan jenengan potensi sing wonten. Mungkin belum desa loh, Pak. Bisa. Mungkin tanaman yang banyak di jenengan atau ternak yang banyak di lingkungan jenengan. Tanaman itu nggih sabrang enten tenang di wedhus bisa kata Pak. Terus nggih. Nggih, berarti nandur sabrang, sabrangnya didol, godhongnya pakane wedhus. Cok. Loh, mboten mendem to, Pak. Oh, mendem. Jenenge kembung, Pak. Dipeperien telutuhe netes, mboten mendem. Oh, kresek. Niku enten pelajarannya, makanya saya ikutkan di Pak David. di pelatihan. Ini saya punya teman. Saya punya teman Mas David Buria. Niku menangani pelatihan-pelatihan kados ibu-ibu ngeten iki. Kita harus lebih aktif, Bu. Jadi nanti kita belajar usaha. Oke. Niku cepat, Pak. Kula bener riyen niki cepot. Nggih matur nuwun Pak Cucuki niki diwangi. Nggih. Karena ini penting, ini perlu saya sampaikan juga ini. Ini poin-poin yang perlu kita pelajari. Oke. Kita sudah bisa mengidentifikasi potensi yang ada. Jadi kita harus lihat sekitar kita, peluang yang ada, kira-kira usaha itu yang cocok untuk kita lakukan. Nah, tapi kita juga harus belajar, kita harus belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Nah, contohnya kayak di potensi yang ada di lingkungan Bapak Rizal, adanya potensi banyak sabrang. Berpikirnya usaha apa? Lek dodol sabrang. Sudah banyak pedagang-pedagang sabrang nggih mriku nggih. Kula sering kunjungan teng jenengan. Nah, mungkin perlu keterampilan. Jadi jual olahan sabrang. Kan juga potensi juga belum ada. Jadi kita perlu juga tentang pengetahuan sabrang dan juga keterampilan tentang sabrang. Jadi itu. Langkah selanjutnya ini ada contoh film, ya. Film ini tentang memulai usaha. Jadi kita bisa lihat, nanti kita bisa pelajari. Karena Ita sudah sekolah di PAUD, Ibu punya banyak waktu luang untuk cari uang tambahan. Kebutuhan sekolah anak-anak kan makin banyak. 2 tahun lagi, Dewi masuk SMA, dan Ita di TK. Padahal bantuan tinggal setahun lagi. Ibu mau coba jualan ikan, Pak. Apa berjualan ikan bisa untung, Bu? Pasti untung, Pak.
Banyak kok ibu-ibu yang melakukannya. Ibu akan ambil ikan dari petambak di pagi hari dan menjualnya di pasar dengan harga lebih tinggi. Petambaknya dibayar setelah kita selesai jualan. Jadi, kita tidak perlu banyak modal. Ibu kan udah punya sedikit tabungan buat modal, Pak. Saya bayar ikan yang laku saja ya, Pak. Saya belum balik modal nih. Wah, tidak bisa, Bu. Berapa yang Ibu ambil tadi pagi? Ya segitu Ibu yang harus bayar sekarang. Karena dagangan ikan saya sering tidak laku, lama-lama modal saya menipis dan jualan saya jadi makin sedikit. Bahkan saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah saya beli. Gimana ibu-ibu filmnya? Saya Pak. Menarik, Pak. Oke, menarik ya. Inspiratif. Oh, inspiratif. Bahasanya mantap, Bapak Eko. Inspiratif. Berarti satu percobaan yang mantap. Jadi sekarang saya ingin ulas tentang video tadi. Siapa tadi yang jadi artis di video tadi? Bu Lili. Ya. Nah, ini tolong dibantu ya, Ibu Lili mengembangkan ide usaha ikannya. Nah, ini usaha apakah yang akan dilakukan Ibu Lili? Jual ikan. Berjualan ikan. Ikan pripun Ibu? Ikan segar apa ikan yang tadi yang Dipepes. Awalnya Awalnya segar, Ceng, Pak. segar ya, jual ikan segar. ikan Nah, segar. targetnya sinten? Maksudnya Bu Lili mau jualan ke pasar. Pasar, Pak. pasar ya, langsung ke pasar. Terus bagaimana untung bisa didapat nanti dari video yang jenengan simak? Dari jualan ikan segar tadi. Teko tengkulae. Bu Lili tadi nggak laku ikannya, Pak. Berarti Ibu Lili hanya beli di petambak ya, langsung beli di beli ikan segar, jual lagi dengan harapan dapat selisih untung, ngoten nggih. Nggih. Ngoten niku. Tapi ternyata ada kegagalan. Apa penyebab kegagalannya? Banyak yang jualan ikan. Banyak saingan. Saingannya banyak, Pak. Berarti Ibu Lili tidak punya ide original. Jadi dia cuma tiru-tiru, ikut-ikutan nggih Pak Jasmine. Ikut-ikutan, sudah banyak penjual sana sini, dia jualan juga, otomatis barangnya kurang begitu laku. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, maka gali potensinya dia harus jualan ikan Yang diolah. olahan. Nah, niki yang perlu. Jadi harus dipikirkan keterampilan tentang ikan olahan. Caranya gimana? Ya. Ada yang tahu? Misalkan jenengan sebagai Ibu Lili, erwe iwak segar, caranya piye padahal orang duwe ilmu apa-apa. Karung, Pak, lalapan, dipepes. Nggih, leres. Tapi niku kan langsung. Maksudnya yang ada di pikiran jenengan Delok apa? TV, Pak. Nah, niku salah satu, bener. Delok TV. Jadi Ini sinetron loh. Berarti ngeten, berarti niku Bapak Eko niku menggali informasi. Nggih. Trans TV. Jadi yang perlu dilakukan adalah menggali informasi. Ya, bisa lewat televisi, bisa lewat radio, bisa lewat niku Koran. Bu Vivin ini anaknya Sinta kan sering Googling. Googling. Google nggih. Apa googling? Sering buka Google OSIS apa. Sering. Bisa sama anaknya cari informasi, dipraktekkan. Ya. Jadi itu kita harus gali informasi. Pak, datang ke pasar. Tanya kepada orang yang lebih tahu.
Mantap. Tepuk tangan untuk Ibu Nani. Hebat. Ini saya sedikit cerita ya, bukannya sombong. Ini saya juga memulai usaha bersama istri tercinta. Usaha apa, Pak? Saya usaha Kekasihku. Kekasihku. Ya kekasih sama kekasih. Saya usaha, istri usaha, dia punya toko di lingkungan itu. Desa saya itu kan ya bisa dikatakan agak agak terisolir, ya. Jalan akses satu-satunya jembatan, bisa keluar ke perkotaan ya lewat situ. Jadi orang-orang kampung sekitar niku kan berarti lewatnya lewat Gen Pulo, karena saya adalah gerbang utama dari desa baru. Di situ istri saya punya peluang. Di sini layanan perbankan masih sulit. Jadi dia buka usaha agen bariklana. Jadi buka usaha agen melayani seperti transfer, menabung, ambil uang di situ, bayar listrik. Nah, itu juga peluang. Ini contoh. Jadi memang penting kita gali potensi, kita lihat peluang yang ada di lingkungan sekitar kita. Sing urung enek kita lakukan. Jadi itu peluang itu harus ide original, ora tiru-tiru, ya. Jadi itu ya sedikit contoh, ya. Jadi saya mencontohkan, tapi ya yang sudah saya alami. Nanti kita juga bisa kerjasama nanti apa arisan bareng.